Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Oktri Puspitasari, NIM 34 2018 026, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah validitas dan reliabilitas. Di sini saya akan mengerjakan respondennya yang terdiri dari 1 sampai 30 responden. Kemudian butir pernyataannya yaitu terdiri dari 56 soal, di mana 30 ditambah dengan NIM saya yaitu 26, jadi jumlah soal yang akan saya kerjakan ada 56 soal. Nah, di sini saya akan mencari jumlah atau Y dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kemudian kita tarik dari soal pertama ke samping sampai 56 soal. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Dapatlah hasilnya 194. Kemudian untuk mempermudah atau mempercepat, kita tarik ke bawah sampai 30 responden. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan mencari sigma XY pada responden pertama, yaitu dengan rumus sama dengan, kemudian soal 1, responden 1, butir pernyataan 1, kita kalikan dengan soal jumlah Y, lalu kita supaya bisa ditarik ke samping, maka di sini kita beri tanda dolar kita tarik ke samping sampai ke soal 56. Kemudian pada yang kedua ini juga kita tambahkan dolar lagi. Enter. Lalu kita tarik ke samping sampai soal ke-56. Selanjutnya juga seperti itu. Kita beri tanda dolar di sini. Lalu kita enter. Kemudian kita tarik lagi ke samping sampai ke soal 56 dan selanjutnya juga seperti itu ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini sudah kita dapat hasil dari sigma XY. Kemudian di sini kita akan mencari jumlah dari sigma XY, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita tarik dari responden 1 ke bawah sampai responden ke-30. Kemudian tutup kurung, enter. Dapat hasilnya
Kemudian baiklah, selanjutnya di sini kita akan mencari X kuadrat, di mana yaitu sama dengan soal pertama sekali yang di atas itu 3. Kita kalikan dengan soal ini lagi, lalu kita enter. Dapatlah hasilnya 9. Kemudian kita tarik ke samping. Kita tarik ke samping, lalu kita tarik lagi ke bawah sampai ke responden yang ke-30. Batas ini ya teman-teman. Sudah dapat. Kemudian di sini kita akan mencari sigma X kuadrat, yaitu sama dengan sum buka kurung soal yang pertama, kita tarik sampai responden yang ke-30. Kita tutup kurung, lalu enter. Dapatlah hasilnya 415. Kemudian kita tarik lagi ke samping kanan. Ya teman-teman, ini sudah dapat hasilnya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari sigma X, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung. Kita tarik dari yang responden awal ini sampai ke 30, lalu kita tutup kurung, kita enter. Dapat hasilnya, kita tarik ke samping. Tarik ke samping. Kemudian sigma Y yaitu sama dengan sum buka kurung jumlah ini, jumlah Y, kita sampai ke responden 30, kita tutup kurung, lalu kita enter, kita taruh di tengah. Kita taruh di tengah ya teman-teman. Kemudian sigma X kuadrat yaitu sama dengan sigma X kuadrat ini kita kalikan dengan sigma X kuadrat ini, lalu kita enter, kita tarik ke samping sampai soal ke-56. Sudah dapat. Kemudian ada sigma XY, di mana yaitu jumlah sigma XY. Jumlah sigma XY, ini jumlah sigma XY. Maaf, salah. Sama dengan jumlah sigma XY sama dengan, kita pindahkan saja ya teman-teman. Ini dia ada jumlah sigma XY-nya, lalu enter. Kita tarik ke samping juga ya sampai ke 56. Kasih tabel. Kemudian di sini ada sigma X kuadrat, di mana jumlah sigma X kuadrat ini yaitu sama dengan jumlah sigma X kuadrat ini. Kita enter saja. Kemudian kita tarik juga ke samping. Tarik ke samping, lalu kita mencari N. N ini
jumlah responden kita, yaitu 30 responden. Kemudian kita taruh di tengah ya teman-teman. Taruh di tengah. Lalu kita mencari n sigma xy. Selanjutnya di sini kita akan mencari n sigma xy, yaitu sama dengan n-nya. Kita klik, kemudian dikalikan dengan sigma xy. Ini sigma xy ya. Kita beri tanda dolar di depan n supaya bisa menariknya. Kita beri tanda dolar, kemudian kita enter. Lalu kita tarik ke samping ya. Kita tarik ke samping. Nah, kemudian kita beri tabel. Lalu di sini kita akan mencari n sigma x kuadrat, di mana yaitu sama dengan n kita kalikan dengan sigma x kuadrat ini. Lalu kita beri tanda dolar juga ya teman-teman. Kita beri tanda dolar juga supaya bisa. Kita enter, kemudian kita tarik ke samping. Kita tarik ke samping. Lalu kemudian di sini selanjutnya kita mencari sigma y kuadrat, di mana yaitu sama dengan sigma y kuadrat. Ini ya, sigma y kuadrat. Kemudian kita enter. Kita taruh di tengah ya. Kita taruh di tengah ya teman-teman. 7. Kemudian mencari n sigma y kuadrat, di mana yaitu menggunakan rumus sama dengan n kan ini, kita kalikan dengan sigma y kuadrat ini tadi. Lalu kita enter. Dapat hasilnya. Kita taruh juga. Kemudian kita mencari sigma y kuadrat, yaitu sama dengan sigma y kuadrat sigma y kita kalikan dengan sigma y, lalu enter juga. Kemudian kita mencari, selanjutnya di sini kita akan mencari n sigma xy dikurang sigma x sigma y, yaitu sama dengan n sigma xy ini kita kurang sigma x, kita kurang sigma x, lalu kita kali dengan sigma y. Di sigma y ini kita beri tanda dolar supaya bisa ditarik.
tarik ya. Kemudian kita mencari n sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat, yaitu sama dengan n sigma x kuadrat. N sigma x kuadrat ini kita kurang sigma x kuadrat, yaitu sigma x kuadrat ini. Lalu kita enter. Kita tarik ya ke kanan. Kita tarik ke kanan sampai ke 56 soal. Ini. Kemudian di sini kita mencari n sigma y kuadrat dikurang buka kurung sigma y tutup kurung kuadrat, yaitu menggunakan rumus sama dengan n sigma y kuadrat ini, kemudian kita kurang dengan sigma y kuadrat, yaitu sigma y kuadrat. Mana ya ini? Kita kurang dengan sigma y kuadrat, kemudian kita enter. Kita tarik di tengah ya, kita taruh di tengah. Baiklah. Tarik di tengah. Kemudian kita mencari Rxy, yaitu sama dengan ini yang B11,8 kita bagi dengan SQRT, kemudian buka kurung, kita klik yang kedua ini B119, kemudian dikali dengan yang ini, lalu kita tutup kurung, kita beri tanda dolar supaya bisa ditarik. Enter. Maaf teman-teman. Di sini sekali saja ya tutup kurungnya, lalu kita enter, kemudian kita tarik sampai ke 56 soal. Tuh ya. Di sini R-tabel karena kita menggunakan 30 responden, jadi R-tabelnya yaitu 0,36361. Kita tarik ya teman-teman 0,361 nya. Nah, udah itu. Selanjutnya kita akan mencari kriteria ya teman-teman, yaitu menggunakan rumus sama dengan if buka kurung Rxy ini lebih besar dari R-tabel, kemudian koma, tanda petik 2, valid, tanda petik 2 lagi, koma, tidak valid, tanda petik 2 lagi, kita tutup kurung lalu enter. Nah, muncul hasilnya yaitu tidak valid ya teman-teman.
lalu kita tarik ke samping. Baiklah, ini dia tabel responden pada validitas. Respondennya yang terdiri dari 30 dan soalnya yang terdiri dari 56 soal. Teman-teman bisa lihat ini tabel sigma x-nya, ini tabel x kuadratnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data reliabilitas. Nah, tabel atau data ini saya dapatkan dari pengerjaan data validitas tadi ya. Di sini kita akan mencari jumlah Y. Di mana pada jumlah Y ini kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita tarik dari responden pertama dari soal 1 sampai ke soal 56. Kemudian kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah ya sampai responden 30. Selanjutnya kita akan mencari Y kuadrat, yaitu menggunakan rumus sama dengan ini jumlah Y kita kalikan dengan jumlah Y, kemudian kita enter. Dan hasilnya kita tarik lagi sampai responden yang ke-30. Kemudian kita akan mencari sigma Y. Nah, sigma Y ini menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita tarik jumlah Y dari responden pertama sampai responden ke-30. Tutup kurung, lalu kita enter. Nah, untuk mencari yang sigma Y kuadrat, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita tarik juga dari responden awal ini sampai ke 30, lalu kita tutup kurung, kita enter. Kemudian di sini kita akan mencari x kuadrat, di mana pada x kuadrat ini kita menggunakan sama dengan, yaitu tabel pertama yang soal pertama ini ya, kita kalikan dengan kita tarik ke samping kanan sampai ke 56 soal ya. Langsung kita tarik ke bawah sampai ke sini ya. Nih. Ke sini ya. Lihat. Ya, benar. Selanjutnya yaitu kita akan mencari sigma x kuadrat dengan menggunakan rumus sama dengan sum kurung, yaitu kita tarik dari responden ini sampai responden ke-30, kemudian kita tutup kurung, dapat, kemudian kita tarik lagi ke kanan sampai ke soal 56 ya.
Baiklah, selanjutnya kita akan mencari sigma X, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung dari tabel yang pertama ini kita tarik sampai ke tabel 30, kemudian kita tutup kurung lalu kita enter. Udah dapat hasilnya, kemudian kita tarik lagi ke kanan sampai ke soal yang ke-56. Sudah dapat, kemudian kita mencari sigma X kuadrat, dimana yaitu sama dengan, kita pindahkan saja ya yang ini, lalu kita enter. Dapat ini, kemudian kita tarik lagi ke kanan sampai ke soal 56 ya. Udah, kemudian kita akan mencari N. N ini kan sudah ditentukan karena kita menggunakan respondennya yaitu 30. Jadi N-nya 30 ya. 30. Kita letakkan di tengah ya. Kemudian untuk mencari sigma varian yaitu sama dengan sum buka kurung, kita tarik dari varian pertama sampai ke 56 ya. Udah kita tarik sampai ke 56, kemudian kita tutup kurung lalu kita enter. Udah dapat itu, kemudian kita akan baiklah, pada varian total ini saya sama dengan ya, kita buka kurung 2 kali, kemudian sigma y kuadrat ya. Nah, sigma y kuadrat ini yang ada di atas ini. Nah, ini sigma y kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan sigma ini ya. Lalu kita kali dengan 2 ya, dikali dengan 2, kemudian kita bagi ya, kita bagi dengan N. Kita bagi dengan N, kemudian kita tutup kurung, kita bagi lagi dengan N. Kita bagi dengan N. Nah, di sini kita tambahkan dolar ya. Dolar. Enter ya. NS-nya itu ya kita dapat itu variannya itu dari mana? Ibaratnya tuh dari varian total. Maksudnya tuh NS itu maksudnya N itu kan 30 responden kan. Nah, ditambah dengan NIM saya 26 jadi yaitu 56. Kemudian R11, dimana pada R11 itu kita mencari buka kurung 2 kali, kemudian kita masukkan sama dengan buka kurung 2 kali, kita masukkan NS, kemudian kita bagi dengan buka kurung lagi, NS lagi, kita kurang dengan 1, tutup kurung 2 kali, kemudian kita buka kurung lagi, kita 1 dikurang, kemudian kita buka kurung lagi 2 kali, kemudian ada sigma varian, ini dia sigma varian, terus kita bagi dengan varian total ya. Kita ini dapat hasilnya ya, tuh. Nah, di kriteria ini kita menggunakan rumus yang if itu ya, dimana pada kriteria ini hasil akhir baiklah, kita mencoba lagi ya kriteria ini, yaitu dengan rumus sama dengan if ya. Kita buka kurung, kemudian kita ini, kemudian
kurang dari 0,2, tanda petik 2, kemudian sangat rendah, tanda petik 2, kita if lagi, buka kurung, kemudian kita klik ini lagi, kita kurang dari 0,4, tanda petik 2, kita tulis rendah, tanda petik 2, tanda petik 2, if kembali, buka kurung, R11, kita klik lagi, kurang dari 0,7 ya, 0,7, lagi tanda petik 2, sedang, kemudian tanda petik 2, if lagi, buka kurung ya, kemudian kita klik ini lagi, kurang dari 0,9, tanda petik 2, tinggi ya, tanda petik 2, kemudian kita if lagi, buka kurung, kita klik ini lagi, kurang dari 1 ya, kemudian kita tanda petik 2, lalu kita tulis sangat tinggi ya, tanda petik 2, kemudian kita tutup kurung ya. Nah, ini dia ya tabel reliabilitasnya yang sudah dikerjakan tadi. Ini ada sigma Y kuadrat, kemudian ada X kuadrat, sigma X kuadrat, sigma Y, dan ini dia